upaya mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program makanan bergizi gratis atau MBG. Program ini merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang mulai berjalan sejak Januari lalu. Nah, program ini bertujuan untuk mengurangi malnutrisi dan stunting, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, balita, dan ibu menyusui, dengan memastikan pemenuhan gizi harian sesuai dengan angka kecukupan gizi. Berdasarkan nota keuangan APBN tahun 2025, program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemberdayaan UMKM. Dengan anggaran sekitar 71 triliun, program MBG diperkirakan menyerap 0,82 juta pekerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%. Namun, di balik manfaat tersebut, program MBG juga menghadapi tantangan mulai dari kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah hingga sorotan terhadap besarnya alokasi anggaran. Nah, hal ini menjadikan program MBG penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Isu keamanan dan kesehatan. Sejumlah daerah melaporkan kasus keracunan. Prabowo Subianto menekankan bahwa dari 1,41 miliar porsi makanan yang sudah dibagikan, jumlah kasus keracunan masih tergolong kecil. Kedua, ada temuan bakteri berbahaya dalam makanan MBG. Dinas Kesehatan di Bandung menemukan adanya kontaminasi bakteri Salmonella dan E. coli. Yang ketiga, beberapa dapur memasak makanan terlalu cepat tetapi mendistribusikannya terlalu lambat. Kepala BPOM menegaskan pentingnya kontrol suhu dan waktu dalam rantai distribusi makanan. Yang keempat, beberapa bahan yang digunakan mungkin berkualitas rendah dan bahkan tidak layak. Selanjutnya, isu sistem dan tata kelola. Pertama, ketiadaan regulasi yang kuat tanpa payung hukum yang lebih kokoh seperti peraturan presiden, sehingga pengaturan dan akuntabilitasnya kurang kuat. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Laporan dari CSO menyebutkan ada dapur mitra yang tidak mengikuti SOP dengan benar, akibatnya terjadi manipulasi dalam pengadaan bahan makanan dan kontrol mutu. Yang ketiga, rawan manipulasi. Karena anggaran MBG sangat besar dan tersebar ke banyak penyedia lokal, celah korupsi bisa muncul. Yang keempat, desain logistik yang lemah. Yang kelima, anggaran yang dikeluarkan untuk MBG terbilang sangat besar. Nah, teman-teman tahu nggak sih, program kerja MBG ini itu memiliki eksternalitas positif atau dampak positif bagi orang ketiga, yaitu masyarakat. Antara lain, yang pertama, adanya penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, yang kedua, selain itu, penggunaan bahan baku untuk program MBG ini itu menggunakan bahan baku lokal yang secara tidak langsung menjadi penggerak perekonomian lokal. Dan yang terakhir, dengan adanya MBG ini, banyak anak-anak dari kalangan keluarga tidak mampu itu menjadi penerima manfaat dengan perbaikan gizi melalui program Dalam MBG kesempatan ini. ini, aku ingin menjelaskan terkait eksternalitas negatif dari program MBG sendiri. Karena diketahui nih kalau eksternalitas negatif sendiri merupakan dampak merugikan dari suatu kegiatan yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku kegiatan tersebut. Menurut dari eksternalitas MBG sendiri yaitu keracunan makanan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan kualitas dan keamanan pangan nih. Dampak ini menimbulkan biaya sosial seperti pengobatan, menurunnya kesehatan siswa, dan terganggunya proses belajar nih. Namun, biaya tersebut tidak ditanggung langsung oleh penyelenggara, melainkan oleh siswa, keluarga, dan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan standar keamanan pangan yang lebih ketat agar eksternalitas MBG dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah cost benefit analysis. Apa sih cost benefit analysis itu? Cost benefit analysis merupakan metode untuk menilai kelayakan suatu proyek dengan membandingkan total biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan sebelum proyek dilaksanakan. Jika manfaat lebih besar daripada biaya, maka proyek tersebut dinilai layak, dan sebaliknya, jika biaya melebihi manfaat, maka proyek perlu dievaluasi kembali. CBA ini membantu pengambilan keputusan secara rasional untuk memastikan efisiensi dan efektivitas investasi. Analisis perbandingan biaya dan manfaat dari program MBG. Biaya yang dikeluarkan. Pertama, ada anggaran untuk penyediaan makanan yang bergizi. Maka manfaat yang diperoleh adalah anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Yang kedua, biaya operasional dapur dan distribusi makanan. Manfaat yang diperoleh adalah makanan sampai tepat waktu dan layak dikonsumsi. Terus yang ketiga, tenaga kerja seperti koki, petugas, distribusi, dan pengawas. Maka manfaat yang diperoleh adalah tercapainya lapangan kerja dan pelaksanaan program yang optimal. Jadi kesimpulannya, biaya MBG bersifat langsung dan jangka pendek, dan manfaatnya bersifat jangka panjang dan luas, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Makanya meskipun program ini mahal secara manfaat sosial ekonomi, program MBG lebih menguntungkan daripada Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dan net social benefit, atau bisa disingkat sebagai NSB. Dari hasil yang sebelumnya itu menunjukkan bahwa NSB itu negatif minus 50 triliun, menandakan bahwa program belum efisien secara sosial dalam jangka pendek, namun manfaat jangka panjang terhadap kualitas SDM dapat membuat NSB positif dalam 5-10 tahun ke depan. Lalu, dari grafik tersebut, itu titik equilibrium MBG, artinya tambahan manfaat sama besar dengan tambahan biaya. Setelah titik itu, program MBG sudah tidak efisien lagi karena biaya lebih berat dari hasilnya. Lalu, di situ juga menjelaskan ada potensi net social gain yang besar dan sangat tergantung pada pelaksanaan program MBG-nya. Tapi juga ada kemungkinan net sosialnya sangat besar, misal makanan sering basi, atau distribusi yang nggak tepat waktu, terus uangnya keluar lebih banyak, manfaatnya nggak maksimal. Terus kalau makanan justru dikasih ke anak-anak yang sudah cukup gizi, manfaatnya tambahannya jadi kecil.
Terus biaya operasional tinggi seperti gaji pegawai, pengadaan alat, dan lain-lain. Terus kalau anak-anak tidak benar-benar membaik gizinya atau tidak ada efek ke produktivitas, maka manfaat sosialnya kecil. Selanjutnya kita masuk ke bagian kebijakan korektif dan rekomendasi. Yang pertama ada transparansi anggaran dan SDM. PGN harus membuka laporan anggaran MBG dan menjamin pembayaran staf dapur tepat waktu. Yang kedua ada komunikasi dan pendidikan publik. Edukasi kebersihan dan sosialisasi MBG penting untuk mencegah risiko kesehatan dan miskonsepsi. Yang ketiga ada penilaian sosial ekonomi. Evaluasi dampak MBG perlu dilakukan untuk memastikan manfaat kesehatan dan pendidikan. Keempat ada pelibatan UMKM lokal. Pelibatan UMKM pangan lokal menekan biaya sekaligus mendorong ekonomi daerah. Yang kelima, ada standar kebersihan dapur. Standar higienis dan sertifikasi dapur wajib diterapkan untuk menjamin keamanan pangan. Yang keenam, ada pengawasan berkala. Pengawasan rutin dan mekanisme pelaporan publik diperlukan untuk menjaga kualitas MBG. Dan yang terakhir, ada kesiapan infrastruktur. Perluasan MBG harus menyesuaikan kesiapan logistik dan juga dapur.